Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunardi, peserta Latsar angkatan 109 yang tergabung dalam kelompok 4, berasal dari Kabupaten Sekadau. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul isu kontemporer. Yang pertama, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu hal yang modern, eksis, terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN, apa yang perlu kita lakukan melihat berbagai isu? Yang harus kita lakukan adalah berpikir kritis, mengidentifikasi akan dampak apa yang akan terjadi di dalam masyarakat. Kenapa kita sebagai aparatur sipil negara atau PNS memiliki tugas yang cukup untuk melakukan tugas kegiatan itu? Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang fungsi dan tugas PNS, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua memberikan pelayanan publik, dan yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan. Apa saja yang termasuk isu kontemporer saat ini? Isu yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Isu yang kedua yaitu narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba yaitu kelompok zat adiktif dan psikotropika yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba dibagi menjadi 3, yaitu golongan pertama terdiri dari opiat, yaitu morfin, heroin, petidin, dan candu. Yang golongan 1, kelompok kedua, yaitu ganja atau kanabis, marijuana, hashish. Yang ketiga, yang termasuk kelompok golongan yang pertama yaitu kokain, baik itu serbuk kokain, pasta kokain, dan koka. Golongan kedua terdiri dari morfin dan petidin, sedangkan golongan ketiga terdiri dari kodein. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sedangkan radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan atau violence dan aksi-aksi yang ekstrim. Isu yang keempat yaitu money laundering.
Money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Isu yang kelima yaitu proxy war. Apa itu proxy war? Yaitu perang antara dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak melibatkan langsung di pertempuran. Pihak lain memberikan pendanaan maupun pelatihan perang. Isu yang keenam yaitu cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan melalui kemampuan mengakses situs melalui jaringan internet demi kepentingan pribadi maupun golongan. Hate speech adalah perilaku seseorang yang melakukan perilaku tidak menyenangkan melalui kata-kata dalam media sosial. Sedangkan hoax adalah menyebarkan berita yang tidak benar atau belum diketahui kebenarannya. Dari beberapa isu yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa metode analisis isu kontemporer tersebut. Yang pertama, analisis SWOT, yaitu setiap isu diidentifikasi dari sisi kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities secara bersamaan, meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Metode yang kedua yaitu fishbone diagram, yaitu cara memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait berupa sebab dan akibat yang ditimbulkan, diawali dengan menyepakati masalah, lalu ditentukan kategori penyebab masalah. Metode yang ketiga yaitu mind mapping, yaitu menganalisis isu dengan memaksimalkan kemampuan otak kanan dan otak kiri untuk berpikir. Berbagai informasi dan masalah akan mengalir secara luas sesuai kemampuan orang tersebut dalam menganalisis suatu isu. Tindakan seorang ASN, yaitu dengan kepekaan yang dimiliki, seorang ASN diharapkan mampu memahami dan mensikapi dengan tepat berbagai isu yang muncul di tengah masyarakat dan berusaha untuk peduli agar tetap dalam koridor nilai-nilai NKRI. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.